ada tugas dilanjut yang jelas kita pembukaan kerja acara sekarang dulu, nanti pas materi yang tidak ada jam, tidak ada tugas, mohon kiranya untuk nyimak kan gitu ya. Dan untuk yang lain yang ada tugas dipersilakan setelah maupun yang tadi panitia siapkan lagi palisan kan gitu ya, karena itu harus dipakuin dulu kan gitu, disiapin dulu di setiap kelasnya, takutnya ada kuncinya ada yang nggak ada lagi kan gitu. Terima kasih, silakan Bu. Iya, situ aja, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bintang Negeri 2 Kota Bengkulu, Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini, dan salam marilah kita sambung anugerah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai moderator dalam kegiatan sosialisasi disiplin tugas aksi nyata PGP Angkatan 10 Rekoneksi yang akan disampaikan oleh Ibu Sukarlin, Guru SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Langsung saja, sesi pertama yakni pembukaan, marilah kita buka dengan membaca bismillah. Dan sesi kedua ada tanda tanggungan atau pengantar sedikit dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staff. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah kita semua dikaruniai kesehatan, dikaruniai kekuatan yang berlebihan, dan semoga juga terus dikaruniai rezeki yang halal dan berkah. Salam dan salam mari kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dengan mengucapkan salawatnya semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti pembawa acara sampaikan bahwasanya alhamdulillah sekolah kita ada perwakilan PGP angkatan ke-10 yaitu Ibu Sukarlin untuk menjadikan nanti guru istilahnya di kurikulum merdeka yang tentunya akan membimbing PGP di tingkat provinsi Bengkulu. Tentu ini sebuah capaian yang tidak mudah dan kami semua merasa bangga untuk bisa ada dari sekolah perwakilan kita untuk di kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti acara yang dimaksud yaitu aksi nyata sosialisasi budaya positif yang akan diuraikan, dijabarkan secara menyeluruh apa dan bagaimana konsep sekolah dalam melakukan budaya positif tadi. Nanti tentunya narasumber Bu Sukarlin akan menjelaskannya secara keseluruhan, lalu bagaimana contohnya sehingga mungkin budaya itu sudah ada di sekolah kita ini. Tentunya dengan diberinya materi ini akan mendapatkan masukan tambahan juga motivasi kepada kita semua bagaimana sekolah untuk memiliki sebuah program
kegiatan ini. Kenapa? Karena beberapa guru kita ada yang PGP, ada PGP, yang PGP masih belum, yang PGP yang 8-10 sudah mulai, kan gitu. Jadi tentunya kita akan dukung semua. Kenapa? Semakin baik, semakin banyak tentu SDM sekolah kita semakin siap lagi. Nah itu tadi untuk tentunya menjadikan sekolah kita akan lebih bermutu lagi, akan lebih baik lagi. Tidak banyak yang saya sampaikan, intinya harus kita sama-sama menyimak dan mendengarkan juga bagaimana kalau bisa merealisasikannya budaya positif di SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian materi sosialisasi tentang menyebarkan pemahaman budaya positif oleh Ibu kami. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kepada yang terhormat rekan-rekan guru SMA Negeri 9 dan saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Lalu kemudian kita bersama mengucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat kasih-Nya, kekuasaannya, bimbingannya, kesempatan sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya kita langsung saja. Saya Sukarni, guru SMA Negeri 9 Kota Bengkulu, dalam PGP dalam pendidikan guru perwira angkatan 10-nya. Selain saya menjadi fasilitator yang bertugas di BBGP Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang, saya juga sebagai calon guru penggerak untuk versi PGP rekognisi. Untuk itu ada beberapa tugas yang harus saya penuhi. Di antaranya salah satunya adalah seminar atau lokakarya berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif. Dan budaya positif ini seperti yang selaras kita itu sedang membuat laporan kinerja PNS dan tema SMA 9 yang kita pilih adalah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Sebelum kita jelaskan lebih jauh budaya positif, maaf, boleh sebentar saja saya mohon bantuannya. Seluruhnya adalah perhatikan saya. Dan ikuti saya. Perhatikan lalu ikuti. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang mata. Oke. Jadi ada beberapa ketika saya mengatakan pegang mata, saya pegang mata lalu tangan saya pegang dagu, ada beberapa yang pegang dagu. Begitulah. Di dalam budaya positif, baik dalam budaya positif dalam arti ini langsung aja untuk mengacu kepada disiplin. Kita sebagai orang tua atau guru, ketika mengajarkan anak untuk disiplin, percayalah, poin yang paling diingat anak bukan apa yang kita bicarakan, bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang kita lakukan. Ketika kita bicara anak, tepat waktu masuk kelas, ketika guru tidak masuk kelas, guru akan diberi oleh anak. Sekali lagi, dalam mendidik disiplin yang dilakukan anak itu bukan mendengarkan, tetapi apa yang kita lakukan. Jadi itu dilakukan. Pastikan dulu. Yang mana, Bu? Nanti aku tidak enak sama teman. Kan bukan sebagai guru lagi. Nanti tetangga akan mengatakan, ibu guru kok buang sampah sembarangan. Artinya di sini guru itu sepertinya profesi profetik yang tidak boleh salah. Nah, itu sih menariknya di menariknya profesi guru itu begitu. Profesi yang
dewasa itu menjadikan murid yang merdeka. Lalu merdeka itu apa sih? Apakah bebas merdeka tanpa aturan? Bukan. Merdeka yang dimaksud di sini adalah murid menjadi insan yang dewasa, bebas menentukan pilihan-pilihan baiknya untuk hidupnya. Sekali lagi, bebas menentukan pilihan-pilihan baik untuk hidupnya. Bukan bebas merdeka tanpa aturan. Dia bisa mengatur dirinya sendiri untuk aku merdeka. Konsep inti budaya positif. Di sini ada ya. Balik lagi, kalau kita bicara budaya positif, merujuknya pada satu kata, yaitu kata disiplin. Disiplin apa? Disiplin melakukan hal-hal baik. Hal-hal baik ini tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat. Kalau kamu cancel, jangan main sama kita. Daftar aku di situ kan. Sampai Iga kamu aku kerjawi balik. Kulitnya, apapun agamanya, apapun pendidikannya, pasti melakukan Ibu tuh kalau dapat izin. Tahu aku pasal ngomong lihat ni tadi kan. nilai-nilai kebajikan. Menurut saya itu adalah mata uang yang laku di masyarakat. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Di kurikulum Merdeka itu ada namanya Nanti ke kerja balik kan kayak MDK mesti mati. Sekarang MDK doang. Tapi sebelum bicara tentang profil pelajar Pancasila, saya ingin tekankan tentang nilai-nilai kebajikan. Misalnya nilai-nilai kebajikan apa sih yang universal? Misalnya ini, kita senyum. Senyum itu walaupun kita nggak tahu, misalnya kita ke India, nggak tahu bahasa India. Kalau kita senyum, maka akan bisa menghadapi dengan baik. Apalagi yang hal-hal universal. Peduli. Misalnya nih, kita ke Papua, nggak paham bahasa Papua, kan? Lalu di Papua misalnya kita menolong orang yang sedang kecelakaan, tanpa tahu pun bahasanya, bukankah kita tidak diterima dengan bahasa diharapkan anak-anak setelah paham tentang kita mengajarkan untuk berkarakter mempunyai nilai kebajikan. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita mengajarkan? Yang pertama itu adalah ketika mengajarkan anak, ketika mengajarkan karakter baik ke anak, yang paling penting yang pertama itu kita perhatikan dulu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa ya? Ya, sandal, tangan papan itu adalah untuk survive. Ada 5 dasar kebutuhan manusia itu yang pertama survive. Bagaimana anak mau konsentrasi belajar kalau pulang ke rumah atau sebelum pulang berangkat sekolah rumahnya banjir? Mana pulang mau ngerjain kimia? Kerjaannya ibu Yeti dan ibu Kurnia. Rumahnya banjiran. Atau dia dalam kondisi perutnya lapar, maaf, anak kos misalnya, atau ayah ibunya bekerja lalu di rumah belum masak, bagaimana dia akan konsentrasi belajar kalau kebutuhan dasarnya dalam hal ini adalah kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan survive, yang kedua apa? Yang kedua adalah kebutuhan cinta. Coba tengok anak-anak kita yang bermasalah itu. Kebanyakan dia dari apa? Kurang kasih sayang. Jadi dia di sekolah cari perhatian. Sebenarnya dia itu pengen dicintai. Itu ya kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah kesenangan. Kita suka marah kan sama anak murid karena main game.
saya pun juga melakukan. Saya itu Bapak Ibu, walaupun sudah sebagai narasumber berbagi praktik baik, di mana sudah melakukan aksi nyata di tugas PMM, ada 3, Bu. Tapi berhenti di 3 itu saja. Saya nggak pernah pegang PMM untuk aksi nyata yang lain. Saya lebih enak pegang HP itu kalau scroll daripada scroll kayak. Kenapa begitu? Karena kita mencari kesenangan. Siapa sih di antara kita yang hobi belajar? Lucu kalau yang mau hobi belajar. Kita semua tuh hobi belajar loh. Saya kemarin akhirnya sebagai narasumber berbagi praktik baik itu, ya terpaksa karena ada seleksi kan. Ya sudah ikutin, ternyata lolos. Setelah lolos, apakah saya menjadi apa? Banyak aksi nyata di UPM? Ya sudah berarti pada 3 karena sarannya benar di 3. Tidak sama anak-anak juga tidak hobi belajar. Siapa sih yang suka di antara anak kita? Siapa sih yang suka belajar? Ya nggak ada. Nggak ada yang suka belajar. Bertahan hidup, cinta, kesenangan, lalu kekuasaan. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak butuh kekuasaan? Siapa yang tidak butuh? Dan kekuasaan itu mengenakan. Siapa yang tidak butuh kekuasaan? Semua diperlukan. Apa saja dari lini paling bawah sampai lini paling atas, yang namanya kekuasaan pasti diperlukan. Kalau anak-anak apa? Maksudnya apa tuh? Kekuasaan di tingkat anak-anak. Maksudnya apa? Ketika anak-anak diakui. Kita kan mengakui justru kadang-kadang seringnya cuman di kognitifnya, oh anak itu pintar di ekonomi, kata Ibu Ari kan. Padahal jangan-jangan anak itu juga pintar kan di olahraga. Tapi kita sebagai guru ekonomi atau guru sosiologi cuma memperhatikan di kognitifnya saja. Sehingga anak tidak punya penguasaan. Oke Pak. Jangan bersuara. Oke, tenang aja. Selanjutnya adalah rutinnya kompetensi, penguatan namanya kemampuan kompetensi anak itu tadi. Sama seperti kekuasaan tadi, seperti boleh sharing dong. Kalau Ibu Ari, kalau Ibu Ari pernah nggak di kelasnya itu misalnya kita anggap anak itu nggak yang jago-jago banget ekonomi, tapi justru pas kita beri kesempatan ternyata anak itu bisa. Pernah nggak maaf Ibu Ari? Boleh Bu Ari sedikit berbagi Bu Ari, maaf. Di kelas itu ada saya temukan anak itu dia pertama diam saja, saya pikir dia tuh tidak mampu. Ternyata setelah saya kasihkan contoh soal, kemudian ternyata dia paling duluan. Padahal selama ini dia tidak pernah perhatian. Jadi saya anggap dia nggak bisa pertamanya. Tapi setelah saya kasihkan langsung ke prakteknya, ternyata dia paling duluan, paling bisa. Jadi kalau saya berarti anak ini sebetulnya pintar, cuma dia tidak mau untuk mengasahnya. Tidak berani. Tapi dia bisa jadi. Bisa jadi. Tapi setelah itu, setelah ibu berikan apresiasi, lalu dia bisa, kemudian selanjutnya dia sangat bersemangat begitu ya? Iya, antusias untuk itu namanya, itu kita itu sudah memenuhi kebutuhan pengakuan kompetennya dia. Kita itu sebenarnya semua manusia, kalau kita melakukan hal-hal baik, perlulah kita mengapresiasi dan diapresiasi. Bukan gila pujian, tapi perlu sekali mengapresiasi teman. Apalagi maaf, nanti kalau satu di antara kita ada yang jadi pimpinan, perlu sekali apresiasi bawaan. Hal sekecil apapun yang dilakukan bawaan, apresiasi. Tidak selalu berupa finansial atau materi. Cukup saja disebutkan terima kasih pun rasanya sudah berbahagia. Rasanya Bapak Ibu paham sekali ketika di kelas apapun yang dilakukan anak hal baik, pasti kita
menghargainya, mengapresiasinya. Gitu ya. Selanjutnya selain memperhatikan kebutuhan dasar manusia, kita diharapkan ya anak-anak berperilaku baik, berkarakter baik, sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Melakukannya itu dari dasar motivasi intrinsik, bukan karena hukuman atau paksaan atau ancaman. Rasanya ini tidak mudah, gampang di teori saja, tapi kan pelaksanaannya tidak mudah. Jangankan anak, kita pun demikian. Kita kalau pakai motor, berkendaraan motor, kalau tidak di jalan raya, pasti kita nggak tahu pakai helm. Kenapa kita pakai helm? Sebetulnya kan untuk keselamatan kan. Tapi kita kan pakai helm itu justru cuma karena takut ditilang. Hal-hal seperti itu tuh yang harusnya kita tanamkan ke anak. Ketika anak mau tertib, mau upacara di jam 7:30, tidak terlambat, mau kerjain tugas, janganlah sampai karena kita takut sama kita atau kita ancam nilainya nanti tidak sukses loh. Biarkan kan motivasi intrinsik, dia bisa menghargai dirinya. Tapi kan ya tidak mudah. Kalau Ibu Ervi boleh ya Bu ya? Oh tidak, nggak masuk. Ibu Iwi, kalau Ibu Iwi kenapa kok tidak bolos selama 1 bulan? Rasanya bisa saja kita cari alasan untuk tidak bolos di 1 bulan. Kalau bisa saja kita alasan, banyak cara sih, banyak alasan kan. Kalau nggak usah ngajar 1 bulan, kok tetap digaji, sertifikasi tetap cair gitu ya. Tapi kenapa Ibu tidak melakukan itu? Boleh tuh perbaiki tuh. Gimana Bu ini? Kenapa Ibu tidak melakukan hal-hal yang ya seperti bolos aja lah selama 1 bulan? Alasan bisa dicari-cari. Kalau saya pribadi, kalaupun memang jujur ya, keperluan kita tuh terkadang memang ada. Kalau saya pribadi, kalau memang tidak penting-penting banget, tidak ini memang sudah tertanam dari saya sekolah, saya harus masuk. Kadang kalau dari sekolah dulu, saya masih sakit rasanya kan, tapi saya tetap sekolah. Jadi itu memang sudah tertanam di diri saya. Andai kata semua orang seperti Bu ini ya tentu gak ada masalah ya. Tapi apa namanya yang dimaksud di pendidikan guru penggerak itu begitu. Jadi kita mengajarkan karakter baik itu anak-anak itu motivasinya karena dari dalam diri. Nah, peran kita sebagai guru selalu gitu mendidik, membimbingnya agar dia punya karakter baik dan secara intrinsik begitu ya. Apa ya? Rasanya sudah berapa lama mengajar? 10, 15 ya? 15, 20 tahun mengajar. Gak mungkin kita gak melakukan kesalahan. Ada juga, sekali-kali terlambat. Pasti ada. Ada pasti secara manusiawi juga ada perasaan malas sedikit saja untuk ke kelas atau memulai hari untuk berangkat ke sekolah itu malas banget. Itu manusiawi gitu kan. Tapi akhirnya bentar sebelum ke saya deh. Kalau Ibu Yet juga saya lihat sama seperti Ibu Iwi dan rekan yang lainnya yang selalu juga saya terinspirasi melihat bahwa Ibu Yet salah satu guru yang juga disiplin, punya nilai-nilai mengajarkan teladan yang baik kepada anak-anak. Tepat waktu maksudnya. Tapi bagaimana sih Bu, misalnya ada sekali-kali kita itu posisi tidak enak atau malas sedang mengajar atau kalau terlambat sekali-kali
kalau masalah lambat atau ada kendala itu asal jangan sering-sering aja. Kalau sekarang ya mungkin memang ada alasannya, misalnya kecewa atau mungkin ada apa namanya sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Itu ada aja. Asal jangan sampai sebulan buru-buru terlambat. Ada aja kalau ada hasil lagi sekali ya terlambat. Itu namanya manusia. Terima kasih Bu Yeti. Nanti kita akan selanjutnya kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau sebelum ada guru penggerak atau sebelum ada kurikulum merdeka itu namanya kita itu sering di sekolah itu atau di kelas itu tata tertib, kesepakatan kelas, atau aturan sekolah, aturan kelas. Nah di pendidikan guru penggerak, di kurikulum merdeka, tata aturan, tata tertib di sekolah itu namanya sekarang itu diganti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita itu mau menanamkan nilai-nilai baik apa sih ke anak. Keyakinan kelas beda sama peraturan kelas. Bentar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda sama peraturan kelas sih. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, universal, semua kalimatnya itu positif, sedikit saja untuk mudah diingat. Kalau Ibu Justra, di aturan kelasnya itu misalnya apa? Aturannya di kelas itu apa? Tidak. Yang tertulis di kelas Ibu. Kalau aturan yang tertulis di kelas sampai saat ini ya masih tata tertib ya. Oh iya gitu ya, tidak boleh terlambat gitu ya. Nah kalau di keyakinan kelas itu misalnya ambil kalimat-kalimat yang sederhana, menghargai gitu. Kalau keyakinan kelas saya terapkan dengan anak itu pertama seperti ini. Siapapun yang berdiri di depanmu, kamu harus hargai. Biar suatu saat kamu akan dihargai orang. Makanya kalau saya menjaga sekolah, tukang sapu sering saya masukkan ke dalam kelas. Karena apa? Walaupun apa ininya, karena saya itu bukan saya sebenarnya contohnya untuk berburu, karena biar anak-anak saya kan sangat luar biasa. Jadi mereka biar menghargai, mau siapapun yang berdiri di depanmu, tolong kamu hargai. Bukan kamu hormati, hargai. Kalau saya tanamkan di kelas saya itu tidak menghormati, bukan tidak menghormati, lebih tinggi menghargai saya tanamkan di kelas saya daripada menghormati. Hargai ya. Iya, terima kasih Bu Justra, apa yang Bu Justra lakukan di kelas itu sudah salah satu contoh keyakinan kelas, misalnya menghargai, menjaga kesehatan, menjaga keamanan, saling menjaga keamanan. Jadi kalimatnya itu yang sederhana, satu kalimat-kalimat positif yang abstrak tapi secara umum. Jadi tidak ada misalkan di keyakinan kelas itu tidak begini. Jangan merokok, itu nggak ada. Jangan merokok itu masuk ke mana? Masuk ke kesehatan, keamanan, atau menghargai? Kesehatan ya, gitu. Tidak boleh berkelahi, masuk ke mana? Keamanan. Keyakinan kelas itu kalimatnya itu positif dan abstrak dan general. Bukan larangan, bukan perintah, lebih dari kesepakatan. Iya, lebih luas. Lalu kan biasanya anak kan pasti ada melanggar.
Bagaimana kalau melanggar? Kalau melanggar di kurikulum Merdeka itu anak itu tidak dihukum, tapi dilakukan dengan segitiga restitusi. Kalau tidak agak susah ya. Nanti kita jadi kita itu sebab posisi guru kalau mengajarkan disiplin atau budaya positif itu ada 5 kontrol perilaku guru dalam mendidik siswa. Yang pertama sebagai tipe penghukum. Nah itu kebanyakan kita atau ya saya menyadari saya masih di posisi sebagai penghukum. Suara galak, suara tegas. Tapi maaf teman-teman, saya mengapresiasi diri saya sendiri. Kayaknya 2 tahun atau 2-3 tahun belakangan saya merasa saya tidak segalak dulu gitu. Momennya itu saya ingat banget, momennya itu bersama kepala sekolah yang lama Pak Wan Susana. Saya merasa pada saat itu, ini sharing, pada saat itu saya melakukan kesalahan menghukum siswa. Lalu orang tua itu menghubungi Pak Kepala Sekolah untuk menegur saya. Dan kerennya Pak Wan itu pas memanggil saya tidak menasehati atau menyalahkan, memojokkan saya sama sekali tidak, tapi diajaknya diskusi. Bu Sukarlin apa ya? Bu Sukarlin, saya ada wali murid yang telepon saya, tapi nanti dulu saya tidak mau dengar yang dari versi yang di sananya dulu. Saya mau dengar, boleh cerita Bu, bagaimana Bu kondisinya? Boleh Bu punya data? Karena semua saya dokumentasikan. Dan kemudian Pak Wan sama sekali tidak menyalahkan, tapi dari kalimat Pak Wan itu saya belajar. Saat itu juga aku ingat pas lagi kita Hari Guru. Pak Wan keluar dari sini, Kak saya dipanggil, kemudian saya saat itu juga saya janji, Pak, terakhir saya melakukan kesalahan penghukuman sama siswa pada saat ini. Selanjutnya saya tidak akan mau punya kesalahan. Pak Wan cuma ngomong gini, Bu Sukarlin, apa yang Ibu Sukarlin lakukan itu baik adanya. Dan Ibu Karlin, kalau melakukan ini di 5 tahun yang lalu pasti Ibu Karlin nggak punya masalah. Tapi sekarang kondisinya udah beda. Anak itu tidak boleh lagi. Saya pernah loh, beliau bercerita, saya pernah loh Bu Sukarlin ngasih tahu anak murid perempuan kelihatan tali baju dalamnya ini, tali BH-nya. Saya kasih tahu cuma, nak kelihatan tali BH-nya. Apa yang disampaikan ke anak murid itu ke orang tuanya udah beda. Dikira saya ngintip. Nah, nggak tahu lah, pokoknya obrolan kami agak panjang dengan Pak Wan, tapi sama sekali satu titik pun Pak Wan tidak pernah menyalahkan saya. Nah, itulah sejak saat itu saya janji sama Pak Wan, saya ngomong, Pak, di Hari Guru ini saya janji saya tidak akan lagi punya masalah dengan orang tua murid gara-gara mendisiplinkan siswa. Tapi saya berpikir, nah sejak saat itulah, maaf, saya kalau menghukum siswa agak dikurang-kurangi. Tapi apakah sudah berkurang 100%? Tidak. Kemarin saja saya masih punya masalah kan? Ada anak yang sampai pingsan gara-gara saya hukum. Padahal itu posisi saya sudah jadi guru penggerak. Sekali lagi, bagi guru saya masih harus banyak belajar tentang posisi kontrol guru. Penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini nggak kencang sih. Suaranya nggak kencang. Kalimatnya itu biasanya gini nih, nak kapan kalau benar ya? Itu kan walaupun tidak secara fisik menghujam ke psikologi sana. Kayaknya tuh anak itu kayak berdosa sekali kita buat kan? Nah, kapan kalau benar lah gitu. Sebagai teman, ini biasanya posisi ini saat kita masih muda banget ya. Jadi guru SMA. Ayolah, nah, jadi teman gitu, jadi kawan, kecil kan, bahasanya begitu. Awal-awal jadi guru saya juga di posisi sebagai teman.
Ya ada jarak antara guru dan siswa. Untuk di sebagai guru nggak bisa, nggak terlalu baik dan nggak boleh ya. Kalau pemantau, kalau posisi sebagai pemantau itu seperti penjual dan pembeli. Kalau kemarin kan terlambat 3 kali. Nah sekarang kok gantinya 3 kali dengan apa? Artinya sampai aku sebanyak 3 kali. Itu pemantau. Yang posisi yang paling benar adalah sebagai manajer. Diajak ngobrol dulu anaknya tanpa menyalahkan. Gimana sih kita sebagai manajer? Kalau saya terus terang pernah, tapi tidak konsisten. Semua kita pasti pernah. Contoh penerapan posisi kontrol guru, hormat berdiri 1 jam ketika ada yang salah nih ya. Berapa kali? Ini adalah posisi umum. Jemur anak, lari di lapangan, itu kan saya lakukan ya. Itu posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kalimatnya gitu. Berapa kali sih harus memberitahu kamu? Selalu saja kamu mengecewakan. Ini sebagai teman. Ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Kali ini saja. Lain kali harus berbuat yang baik ya. Kalimatnya mendai-dai. Ini biasanya kita lakukan saat, kalau saya pernah melakukan saat masih ya pertama-tama mengajar usia 24. Kalau ini posisi pemantau, kalimat yang biasanya dikeluarkan adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Pasti pernah kita lakukan ini ya. Tapi kita nggak konsisten. Kalau tulisan, pernah nggak kita ngomong gini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kita ada di mana tuh? Masa bersalah ya? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau saja. Setelah anak melakukan kesalahan, kalau kita pada bagian manajer yang kita lakukan bukan hukum tapi melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Berstabilitas identitas, memvalidasi tindakan yang salah lalu menanyakan keyakinan. Misalnya ada anak berkelahi atau apa sih yang paling banyak kita temui di kelas itu ya? Apa masalah anak itu ya? Main HP ya? Melawan itu pasti punya masalah apa biasanya itu? Apa teman? Oh ngobrol itu pertamanya gini. Kalau ngobrol itu anak-anak itu butuh apa? Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu kalau anak apa? Cinta. Cinta ya? Cinta. Berarti kita tuh harus ngomong gini, nah, ibu tahu kamu itu apa sih butuh apa ya? Butuh perhatian. Tapi nak, gitu kan? Validasi yang salah. Tapi nak, ketika kamu mau mendapatkan kasih sayang, kamu juga menghargai dirimu sendiri. Jangan kita ngobrol. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Terima kasih. Ini izin bertanya masalah keyakinan kelas. Saya mohon untuk dipertajam lagi penjelasannya. Keyakinan kelas itu langkah-langkahnya agar bisa diperjelas agar kamu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Baik Bu.
Oke. Terima kasih Bu. Pertanyaannya, iya. Tadi ada yang salah saya, tidak rinci menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah dulu, ini kebetulan nih ada slide-nya ya, kita baca aja dulu. Kenapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan pemantik ya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian pengaturan. Kita itu kan tidak suka ya sebetulnya kalau diatur-atur terus, cukup diberitahu dengan kalimat-kalimat kata singkat kan. Sebetulnya gitu, jagalah kebersihan. Berarti apa aja konsekuensinya? Menurut Ibu apa aja? Misalkan jagalah kebersihan, berarti apa aja konsekuensinya? Tiket. Ini bukan, jagalah kebersihan. Apa saja tindakan? Kira-kira biasanya peraturannya apa? Jagalah kebersihan kelas. Kelas. Tidak buang sampah sembarangan ya. Oh iya, itu salah satu. Tidak buang sampah sembarangan. Piket kelas, terus makan minum di kelas, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh makan minum di kelas kan begitu. Lebih banyak, mana lebih banyak keyakinan kelas atau aturan? Aturan. Peraturan. Banyak yang diatur. Jadi intinya gini ya, kalau menurut saya kesimpulan, kita ini diajak untuk sadar diri. Iya, kan merdeka kan? Kan merdeka, mau merdeka. Kurikulum Peraturan itu nanti dihapus gitu ya. Baik kita menyadarkan masing-masing manusia. Iya, betul Ibu. Terima kasih Bu ya.